Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan rangkaian acara sesi ketiga, yaitu sesi penutup. Adapun acara yang selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari wali murid peserta Tasmi Akbar, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau wali murid dari kelas 2A atas nama Ananda Gaza Muhammad Gaza Diaul Haq. Kepada beliau Bapak Dr. Joko Kristianto SEMSI, tanpa mengurangi rasa hormat beliau juga sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Batik, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadzah Ummul Imamah Sarjana Pendidikan Islam, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan Quran Institut Surakarta, Dewan Dakwah Surakarta, yang saya hormati segenap tamu undangan yang berbahagia, serta Bapak Rektor Profesor Dr. Ahmad Junadi SMH yang hari ini rawuh untuk mengikuti kegiatan Tasmi Quran. Yang pertama dan utama adalah marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam dan iman. Yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu terlimpah pada uswah manusia, Nabi besar, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Atas risalah beliau, insya Allah nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu saya hormati, yang pertama kami mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa. Saya sangat senang kedatangan tamu yang begitu mulia dari Quran Institut Surakarta bersama adik-adik kita yang ikut kegiatan Tasmi Akbar. Semoga ini menjadi upaya yang mesti kami lakukan, menjadi ladang amal kami nanti di yaumul akhir, sekalian hormati. Kemudian kami juga mohon maaf, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Panitia tadi, karena baru pertama aja untuk mengikuti kegiatan Tasmi Akbar di Uniba ini. Tentu kita berharap tidak hanya berhenti di sini, akan ada event atau kegiatan lain, misalkan ada mabit dan sebagainya. Monggo lembaga yang kita cintai ini bulan saya diamankan sebagai pengurus untuk digunakan, sehingga nanti ke depan Ustadzah Umul dan tidak berhenti di sini. Kita akan support, termasuk ada bis di situ. Kalau yang teman-teman mau tadabbur alam, monggo saja. Yang penting ada surat permohonan, sehingga nanti biar dikoordinasikan oleh staf saya begitu. Yang berikutnya mohon izin, ini istri saya tidak bisa mendampingi Ananda Gaza karena masih menunggu anak saya yang sakit di rumah sakit, sehingga mohon doanya mudah-mudahan sudah sembuh untuk bergabung dengan panjenengan semuanya. Kami diberi tugas untuk menyampaikan kesan dan pesan. Yang pertama tentang kesan, Bapak Ibu sekalian hormati. Kesan yang pertama itu sebenarnya kalau orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, justru saya ketemu Hias itu tidak kenal langsung sayang. Agak berbeda, agak lain. Kami itu mempunyai 3 putra, Bapak bisa hormati, dan saya punya ideologi. Saya pernah menyampaikan ke Ustadzah Umul interview calon siswa baru itu. Jadi ideologi saya tidak boleh anak-anak saya sekolah di negeri, Pak, kecuali kalau sudah kuliah. Jadi dari PAUD, PAUD TK, SD, SMP, sampai SMA harus
pakai IT. Karena saya kebetulan pekerjaannya banyak ya. Saya juga ngasto di Uniba, UIN, juga di Unisri, jadi 3 kampus. Tadi sempat ngatur sama Ustadz karena harus ngajar pasca dulu, wirawiri, pulang di Unisri, ada perbaikan harus pakai kendaraan lebih cepat. Kalau pakai mobil lama lagi gitu. Sehingga sempat menitipkan gajah ke buliknya untuk disimak, berupaya sebaik mungkin, tapi qadarullah uminya belum bisa mendampingi. Kemudian dari pencarian itu saya sudah mengamati ya, anak saya sekarang yang baru itu ada di Telkom, kemudian ada yang kedua di kedokteran, yang ketiga Gaza, agak panjang. Kami sudah mengobservasi, mengamati kurikulum yang diberikan anak-anak saya ketika dia playgroup sampai kemudian masuk perguruan tinggi. Jadi keren-keren tuh SD-nya, ada di Nur Hidayah, ada Al-Habibin dan itu orang-orang yang hebat. Akhirnya saya belajar mengintrospeksi diri kekurangan-kekurangan dari kurikulum yang diberikan anak saya pada waktu kecil itu. Akhirnya saya jalan sama istri, sering naik kendaraan ke pasar, itu sering lewat di Al-Fatah ya dulu ya, namanya ya, itu. Ya, saya masih ingat. Wah, saya kaget ini kok. Saya berulang kali ini pas hari itu saya deg gitu loh. Terus, ayo kita tanya yuk gitu. Akhirnya saya berhenti, tanya, waktu itu nggak salah kelas sekolahnya Ustadzah Sulastri ya, saya mau mendaftarkan anak saya. Waktu itu kurang 2 bulan usianya, tapi saya booking ya Ustaz gitu ya, artinya saking pengennya gitu kan. Akhirnya ya Pak nanti masuknya misalkan bulan ini gitu. Akhirnya saya daftar bener, terus awal-awal akhirnya dipindah di Pambelan, Insyaallah. Dalam pencarian itu saya menemukan kurikulum yang luar biasa di GS itu Pak. Saya sudah punya anak sampai usia sarjana, dan hari itu saya menemukan kurikulum yang unik di GS. Waktu itu namanya belum GS ya, masih ini. Terus saya mencari informasi, ono ora SD ini waktu itu. Saya akhirnya tanya Ustaz Sulastri, ada Pak di daerah ini apa Jongke ke sini ini. Saya survei Bu, sama istri saya Gaza survei. Oh sini ya, di pinggir kali ya, itu ya saya lihat gedungnya. Anak-anak saya dulu keren-keren Pak, sekolahnya Pak. Apa namanya di ini ya, di apa namanya Al-Habibin, hari aja jutaan besar itu, investasinya mahal. Bulan itu yayasannya kakak saya begitu. Wah ini, tapi yang daftar banyak, semakin ingin tahu saya waktu itu kan. Wah ini luar biasa ini. Akhirnya istri saya pulang garwane Ustadz Budi Bumilah itu sharing karena putranya sudah ada di GS. Nah, akhirnya saya putuskan Dek daftar neng GS, tidak yang lain Pak. Peratapan saya Pak. Jadi anak saya ujian sing peratapan wong tuane saya ini Pak. Sama istri saya ketompo pora saya tidak daftar yang lain sama sekali. Meskipun ada banyak yang hebat ya, saya tidak daftar. Andai kan tidak ketompo, waduh gitu saya gitu ya. Itu saya menguatkan Bismillah, Bismillah gitu. Akhirnya betul daftar, saya diinterview sama Ustadzah Umul waktu itu. Jadi ini kesannya luar biasa. Suatu saat anak saya bilang, Bi, saya mau puasa. Puasa apa? Ternyata anak saya tidak ada yang memerintah, ingin puasa Senin, Kamis. Duh. Nanti apa enggak dimarahi Ustadzmu? Kan sudah ada catering pada waktu makan. Ya nanti saya kasihkan teman saya. Gitu. Akhirnya anak saya waktu itu benar-benar menjalani puasa sunnah hari Senin. Kamisnya puasa lagi. Akhirnya Ustadznya tanya, Ngejah, kok kamu puasa ini? Besoknya temannya ikut puasa Bu. Besoknya lagi tambah. Akhirnya mungkin kebijakan dari Ustadz itu mengatakan sebaiknya Senin Kemis puasa itu.
itu hanya seorang SD pada waktu itu usianya baru kelas 1. Itu kalau tidak dilandasi dengan iman tidak bisa, Pak. Inilah perbedaan kurikulum yang saya dapatkan dengan kedua anak saya meskipun sekarang di kedokteran. Tapi ketika kecil saya tidak dapatkan itu. Kalau puasa Ramadan dia lakukan. Tapi nilai-nilai kecil ini keren. Bahkan saya diingatkan setiap Jumat itu, Pak aku ingin sedekah gitu. Oh iya ya itu ya. Saya lupa, anak saya ini marah. Itu bahasanya. Lah ini tidak ada yang menggerakkan kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari peristiwa ini kesan saya luar biasa. Tiba-tiba ada grup nih, ini saya cerita sekilas. Ada kegiatan tadabbur alam pada waktu itu tidak salah. Karena yang derek grup itu saya, ada yang kekurangan mobil pada waktu itu. Itu ya, acara itu ya, Mukoyam ya di Tangmang waktu ya tadi ya Sekipan. Saya mau bookingkan mobil waktu itu, Bu. Tak bookingkan mobil aja enggak apa-apa, apa 2. Saya pikir waktu itu mobilnya terlalu kecil, kalau jarak jauh hanya 8 ya. Loh, kamu kan punya bis pada itu, maksudnya di kampus tuh. Oh iya ya. Oh iya saya lupa. Coba tanya ustaznya dulu, mau enggak pakai Uniba itu ya. Soalnya ada brandnya Uniba pada waktu itu kan. Kalau kerja enggak apa-apa, saya nanti ke staff saya sudah beres itu akhirnya. Akhirnya saya ke Pak Haji itu yang sering dihubungi, Mas Haji, ini anak saya mau ini. Siapa? Oh, udah selesai. Saya matur sama ustazah siapa ya, putri itu, terus boleh Pak itu ya. Alhamdulillah boleh. Yang terakhir saya kemarin di WA juga bingung, saya ini siapa lagi saya itu ya. Saya soalnya tidak ada, ini misalnya ngapun tidak ada. Kalau Sadidin saya sudah sering berinteraksi karena pernah di tempat saya ya. Ini minta izin tasmi. Wah, saya teringat kemarin saya juga pernah tasmi. Saya matur, ya saya tak hubungi staf saya dulu. Saya langsung bel waktu itu mobil Pak Rektor tadi, Pak Rektor, saya ingin anak saya diizinkan ini. Oh ya Pak, nanti siapkan suratnya. Alhamdulillah terlaksana untuk saya lakukan. Artinya mumpung saya diberi amanah yang berat ini di yayasan menjadi ketua pengurus, saya berharap tidak berhenti di sini, Bu. Event-event apapun yang perlu melibatkan Uniba, kami sangat terbuka. Mungkin ada acara event mabit di lantai 45 itu besar, Pak. Bu. Jadi kalau lantai 4 nanti yang putri, lantai yang 5 cowok tidak apa-apa, besar kan. 3 kalinya ini. Jadi untuk badminton sudah bisa sebenarnya di atas itu ya. Cuma belum kita usahakan liftnya. Ya, artinya saya sangat senang sekali Bapak Ibu saya hormati, itu ladang amal saya. Monggo ketika nanti ada event-event yang perlu dibantu Uniba, kami diberitahu sehingga kami bisa koordinasi ya, termasuk tadi beberapa masukan. Mungkin ke depan perlu dikasih panggung, ada bunganya. Saya tadi bilang sama Bapak pengurus, Pak, nanti kalau perlu saya panggilkan wartawan, Pak, biar dia expose kan. Ini keren, nanti YouTube-nya biar main, Pak. Jadi orang ngetik DDI itu langsung sinyalnya sampai surga, Pak. Keren. Ini. Jadi mengapa hari ini belum saya datangkan wartawan? Saya belum pernah gitu, saya mengikuti acara panjenengan sehingga dari beberapa evaluasi nanti tolong kami dikasih tahu. Soalnya staf kami kan juga terbatas gitu. Misalkan tadi untuk persiapan panggung, kena tanam bunganya itu kan di shoot itu bagus, Bu. Ya kan bagus sehingga nanti orang memandang umat Islam ini keren. Saya ingin adik-adik dari DI ini sebagai penerusnya Muhammad Nasir, penerusnya Hamka. Sangat mungkin suatu saat nanti saya berharap rektor Uniba dari GSU yang hafal Quran. Saya sudah bilang sama Pak Amir, Pak Amir, kita lembaga yang pakai embel-embel Islam. Saya ingin ke depan nanti para pemimpin ini orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga saya masuk ke sini, Bu, tidak baik-baik saja. Saya bikin rumah tahfidz sama Ustadz Iqbal, sama Ustadz Prof. Amir tadi. Apakah kemudian mendukung? Enggak.
Sing kaum ora jelas tuh yo kayak gitu, resoi. Saya panggil. Nah, kan anak-anak hukum kan pinter nih. Kalau kamu mengikhlaskan tempat ini tidak untuk kegiatan kamu, tapi untuk tahfidz Quran, berapa banyak pahala yang akan mengalir pada dirimu. Allahu Akbar, luluh Pak. Pindah dengan tenang. Sekarang kan menjadikan rumah tahfidz itu ada sekitar 40 santri putri yang sebagian kuliah di sini free. Karena saya merasa pas saya masuk ke sini kering, auranya, ruhiyahnya kering. Ya jenenge Islam, tapi kan saya merasakan ini. Maka ketika Ustaz Iqbal sudah menjalankan sini sampai tasbih 3 hari, ada informasi di Quran School, langsung saya yes gitu. Ya oke, saya karena kan saya terbantukan. Mungkin perlu diruyat gitu kan bahasa kita Pak. Jadi menghadirkan adik-adik itu setan maju kabeh itu loh yang tadi itu ya. Allahu Akbar. Yang terakhir Bapak saya hormati, untuk kesan saya, monggo nanti yang kagungan putra dan putri bisa di Uniba kuliahnya. Nanti kan kita fasilitasi. Saya ingin yang sedikit saya upayakan ini menjadi amal kami. Kemudian pesan saya Bapak bisa hormati, saya bermimpi besar VS nanti punya university Pak. Karena sudah mengamali dulu sebagai pengkaderan ulama, berarti di bibit. Yang bibitnya ini kok salah, bahaya Pak. Muncullah istilah radikal itu gara-gara itu. Kalau radikal itu karena saya sholatnya 5 waktu dianggap radikal, saya tidak apa-apa radikal kok. Tapi kita kan jelas, Muhammad Nasir itu jelas orang yang hebat di bidang. Oleh karena itu, sekali lagi nanti saya berharap ada SMP-nya dan sebagainya. Kita perlu berkolaborasi dengan banyak hal. Siapa tahu nanti saya punya link orang yang punya wakaf, tahu-tahu ada yang wakaf 5 hektar misalkan di ini punya SDM siap, saya kemarin tawari Pak 4 hektar Pak, tidak bayang-bayang loh Pak. Maka yang perlu dilakukan oleh QS ini adalah bersinergi dengan banyak orang. Saya ditawari mengelola 4 hektar pada waktu itu. SDM saya kan saya tahu, kalau belum mampu, sing makan ya mesake, pahalanya terhenti kan Pak. Tapi kalau udah teruji kayak QS ini, tinggal ngedek lah. Misalkan ada yang wakaf 4 hektar di daerah Karanganyar, Karangpandan, bukan keren Pak. Ternak kelinci, kambing, sunah Nabi loh. Neng kono penghafal Quran, buka sate kambing, leng itu Pak, kan begitu selesai. Akikoh dan sebagainya. Nah monggo, pesan yang saya sampaikan tadi, tentu kami mohon maaf jika selama pendidikan anak saya mungkin ada kesalahan nih, namanya cah cilik, tapi yang sering akrab dengan Fatih, sering main ke tempat saya, kadang kencanan dulu dan sebagainya. Mungkin Fatih putranya Ustadz mungkin bisa bergabung, diajak renang dan sebagainya. Monggo. Tentu kami berharap Bapak saya hormati sekali lagi Ustadz Umul nanti. Saya berharap tetap ada kelanjutannya, tidak berhenti di sini. Nanti biar kami juga bergembira atas kerawan panjenengan. Dan saya sebagai pengurus mohon maaf jika dalam menerima panjenengan masih kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada wali dari Ananda Muhammad Gaza Diaul Haq, Bapak Dr. Joko Kristianto SEMSI. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Sunari Esfili. Kepadanya kami persilahkan.